Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pada pagi hari ini kita akan belajar fisika tentang fluida dinamis ya. Nah, apa saja yang ada pada fluida dinamis atau materi apa saja? Yang pertama, kita bahas tentang hukum kontinuitas ya. Hukum kontinuitas, di mana pada hukum kontinuitas itu sebenarnya sama aja pada hukum satu Kirchhoff, di mana arus masuk sama dengan arus keluar. Tetapi kalau pada hukum kontinuitas berarti apa? Debit air yang masuk sama dengan debit air yang keluar. Nah, sehingga kita nyatakan di sini Q1 akan sama dengan Q2 ya. Yang kedua, kita akan bahas tentang teorema Torricelli. Nah, apa sih teorema Torricelli itu? Teorema Torricelli itu dapat kita lihat ketika kita membuka keran air. Ketika membuka keran air, pancuran pertamanya lah yang dapat kita tentukan kecepatannya. Itu tentang teorema Torricelli. Yang ketiga, kita bahas tentang asas Bernoulli ya. Asas Bernoulli atau hukum Bernoulli. Kenapa air itu bisa naik ke atas walaupun pada lantai yang tinggi? Itu kan pada asas Bernoulli, di mana pada asas Bernoulli berlaku persamaan tekanan ditambah dengan Rho kali G kali H ditambah setengah Rho V kuadrat sama dengan konstan. Itu yang kita bahas ya. Oke, kita lihat biar lebih mudah pahami soal-soalnya ya. Pertama, jika diameter penampang besar 2 kali diameter penampang kecil. Nah, berarti kalau kita ketahui di sini penampang besar kita anggap A1 sama dengan 2 kali dari penampang besarnya atau A2-nya. Jika kecepatan aliran pada penampang besar, nah tadi penampang besar itu adalah V1, jadinya V1-nya sama dengan 4 meter per sekon. Tentukan berapakah kecepatan aliran pada penampang kecil. Nah, ditanyakan di sini, ditanyakan berapakah V2-nya. Nah, artinya kalau penampang V2-nya itu kecil, maka V2 ini harus nilainya lebih besar kalau penampangnya kecil. Nah, sehingga dapat kita nyatakan dari persamaan kontinuitas Q1-nya sama dengan Q2, di mana debit air itu dapat kita tentukan dari persamaan penampang 1 dikali kecepatan 1 sama dengan penampang kedua dikali dengan kecepatan yang kedua. Nah, sehingga kalau kita masukkan ke dalam bentuk persamaannya, kita masukkan A1-nya itu adalah 2 kali dari nilai A2-nya dikali kecepatannya berapa? V1-nya 4 sama dengan V2. V2-nya berapa? V2 A2-nya kita nyatakan tetap dalam bentuk A2, baru kita tanyakan V2-nya gitu kan ya. Nah, sehingga A2 dengan A2 bisa kita coret habis. Nah, sehingga 2 kali 4 8, maka V2 sama dengan 8 meter per sekon. Nah, sehingga di sini kita dapat simpulkan ketika air itu mengalir pada penampang yang kecil, maka kecepatannya akan semakin besar. Ataupun ketika air itu mengalir pada penampang yang besar, berarti kecepatannya akan kecil. Seperti halnya pada apa? Keran kalau kita buka sedikit saja, maka akan menyembur dengan kecepatan yang tinggi ya. Nah, tapi kalau dibuka gelas semuanya terbuka, maka air yang keluar adalah sedikit ya kecurannya atau kecepatannya sedikit. Oke, yang kedua tentang teorema Torricelli, di mana pada teorema Torricelli itu ketika air ini kita buka pertama kali merupakan gerak jatuh bebas ya. Nah, seandainya saya punya tangki ini diisi penuh dengan air, kemudian pada lubang kebocoran itu tinggi lubangnya 0,5 meter sehingga pancurannya itu mencapai 1 meter. Maka berapakah kecepatannya? Nah, di sini kita hitung dulu berapa nilai. Kalau kita anggap ini adalah sebagai H1, kesini adalah sebagai nilai H2-nya, maka untuk menentukan X itu dapat dinyatakan 2 dikali akar H1 dikali dengan H2. Nah, ini untuk menentukan kita mau mencari nilai H1 ya. X-nya kita masukkan berapa? X-nya kita masukkan 1 meter sama dengan 2 akar dari H1-nya kita cari dikalikan H2. H2-nya berapa? 0,5. Nah, ini 0,5. Nah, untuk
menyamakan supaya muncul akar ini hilang, berarti kan sebelah kiri harus kita kuadratkan. Jadi 1 kuadrat sama dengan 2 kuadrat dikali H1 dikali 0,5. Maka 1 sama dengan 2 kuadrat 4, 4 dikali 0,5 berarti 2 kan ya, 2 H1 sehingga H1 nya pun 0,5 meter. Nah baru kita hitung berapa besarnya kecepatan ketika dia jatuh, di mana V itu sama dengan akar 2 kali G kali H. Nah ini, sehingga kalau kita masukkan akar dari 2 dikali G, gaya gravitasi atau kecepatan gravitasi itu kan 10, H-nya yaitu berupa H1, jadi 0,5. Nah, 2 kali 10 kali 0,5, jadi akar berapa nih? 5 kali 2 jadi 10, akar dari 10 dalam satuan meter per sekon. Nah ini kita dapatkan akar 10 meter per sekon ya. Nah berikutnya yang kedua, yang ketiga ya, kita tentukan tentang asas Bernoulli. Jika luas penampang besar 10 cm, nah kita masukkan di sini penampangnya 10 cm dirubah ke dalam satuan meter, berarti 10 pangkat min 1 meter. Dan penampang kecil, nah di sini A2-nya itu 5 kali 10 pangkat min, kok min 2 min berapa di sini? 10 cm persegi, berarti pangkat minus 3. Kalau ini 2 ke 5 kali 10 pangkat min 4 dalam satuan meter persegi. Ini satuannya meter persegi. Apabila kecepatan aliran pada pipa besar, nah di sini kita dapatkan V1-nya sebesar, kecepatan aliran pada pipa besar 2 meter per sekon. Maka tekanan pada pipa kecil adalah ditanyakan P2-nya di sini. P2 kita dapatkan berapa? Nah, sebelum kita hitung, tentukan dulu pada Bernoulli, di mana I1 sama dengan I2 berarti A1 kali V1 sama dengan A2 kali V2. Ini nilai kecepatan pada penampang yang kedua. Sehingga kalau kita masukkan A1 tadi adalah 10 pangkat min 3 dikali V1-nya 2 sama dengan A2-nya 5 kali 10 pangkat min 4 dikali V2 yang kita cari. Nah sehingga V2 sama dengan 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi 5 kali 10 pangkat min 4. Nah 10 pangkat min 4 itu naik ke atas jadi positif 4. Nah sehingga 10 pangkat min 3 kali 10 pangkat 4 jadi 10 pangkat 1. Nah di sini kita dapatkan jadi 20 dibagi 5, yaitu 4 meter per sekon. Baru kita masukkan ke dalam persamaan, di mana P1 ditambah rho kali G kali H1 sama dengan ditambah setengah rho V1 kuadrat sama dengan P2 ditambah rho kali G kali H2 ditambah dengan setengah rho V2 kuadrat. Nah, di mana pada H1 itu tidak ada hilang ya, sehingga tinggal kita masukkan di sini P1-nya itu tadi 10 kilopascal, berarti kalikan 1000 ya, kilo itu dikali 1000 berarti ditambah dengan setengah massa jenis air itu 1000 dikali dengan V1. V1-nya kita dapatkan tadi 2 dikuadratkan sama dengan P2 ditambah rho 1000, G-nya 10, H-nya H2 berarti 60. Ini kita ubah menjadi 0,6 meter dikali 0,6 ditambah setengah dikali 1000, 10 pangkat 3, V2-nya kita dapatkan tadi 4, jadi 4 kuadrat ya. Nah, sehingga di sini 40.000 ditambah dengan 2 kuadrat itu 4 dikali setengah 2 kali 1000 jadi 2000 sama dengan P2 ditambah ini 0 jadi 6000 ditambah dengan 4 kuadrat 16 dibagi 2 88.000. Nah sehingga 40.000 ditambah 2000 jadi 42.000 sama dengan P2 ditambah 6.000 tambah 8.000 jadi 14.000
Nah, sehingga berapakah nilai P2-nya? Berarti P2 sama dengan 42.000 dikurangi dengan 14.000. Nah, hasilnya bisa kalian hitung sendiri dalam satuan Pascal. Oke, sampai di sini mungkin masih banyak hal yang perlu kita bahas. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya.